Sejak perang Rusia dengan Ukraina dimulai, telah banyak laporan tentang kekejaman yang mengejutkan, termasuk penyiksaan, pelecehan, dan pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah. Juga penghancuran infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan rumah. Setelah melakukan perbuatan mengerikan ini, banyak komandan Rusia sejak itu melarikan diri dari negara tersebut, bersembunyi di daerah yang tampaknya lebih aman di tanah air mereka dan berharap bisa menjalani hidup yang panjang dan nyaman. Meski mereka mengira begitu, tak ada tempat aman bagi penjahat perang Rusia karena Ukraina memburu dan menyingkirkan mereka satu persatu. Dengan menggunakan intelijen mutakhir, teknologi, dan agen rahasia elit untuk menegakkan keadilan dan pembalasan bagi banyak jiwa tak berdosa yang menderita di tangan para penjahat ini. Penjahat seperti Stanislav Britsky pada 14 Juli 2022, Rositsky dilaporkan memimpin kapal selam kelas Kilo Armada Laut Hitam Rusia. Kapal selam meluncurkan 5 rudal kaliber ke Vinnytsia, Ukraina. 2 rudal ditembak jatuh, 3 sisanya menghantam sasaran dan menghancurkan pusat kota serta gedung konser era Soviet. Gedung perwira terkena serangan bersama dengan beberapa bangunan sipil, termasuk pusat medis, kantor, toko, dan properti hunian. Setidaknya 23 orang tewas termasuk 3 anak-anak dan lebih dari 200 lainnya terluka menjadikannya salah satu tragedi paling mematikan di awal perang. Salah satu korban, Lisa Dmitrieva, baru berusia 4 tahun, lahir dengan sindrom Down. Dia dan ibunya sedang dalam perjalanan pulang setelah sesi terapi bicara ketika rudal itu menghantam. Gambar-gambar kereta dorong Lisa yang berlumuran darah tersebar di internet. Tanda kuat dan memilukan atas hilangnya nyawa warga Ukraina, serta simbol kejamnya mereka yang memerintahkan dan melaksanakan serangan keji itu. Ini bukan serangan militer, korban bukan tentara dan tidak mengancam Rusia. Mereka warga sipil tak bersalah yang hanya ingin hidup normal. Karena orang seperti Kapten Pangkat 2 Stanislav Rizitsky, nyawa-nyawa berakhir tiba-tiba dan lebih cepat saat Ukraina berduka, Rusia malah merayakannya. Rizitsky dipromosikan jadi wakil komandan Brigad Kapal Selam Independen keempat, mungkin berharap naik pangkat lebih tinggi atau keluar dari militer. Entah bagaimana, dia percaya bahwa dirinya telah memberikan kontribusi yang adil dan benar untuk perjuangan tersebut dan bahwa tindakannya yang mengerikan itu dibenarkan. Namun, Ukraina memperhatikan. Setelah serangan terjadi, agen intelijen Ukraina segera bergerak. Mereka mengidentifikasi Rizitsky sebagai tokoh utama serangan itu dan terus memantau selama minggu dan bulan berikutnya, namun tidak bisa langsung membalas atau menyingkirkannya. Namun mereka tahu bahwa jika mereka bersabar, pada akhirnya kesempatan untuk membalas dendam akan datang juga. Kesempatan itu akhirnya datang hampir setahun setelah serangan terjadi pada 10 Juli 2023. Pagi itu basah dan berkabut. Namun alih-alih tetap di dalam rumah, Rizitsky memutuskan untuk keluar jogging, tanpa sadar bahwa itu adalah olahraga terakhir yang akan pernah ia lakukan. Tanpa sepengetahuan Rizitsky, agen Direktorat Intelijen Utama Ukraina, Direktorat Intelijen Utama telah lama melacaknya dengan meretas data dari aplikasi lari yang ia pakai untuk mencatat jogging harian. Mereka tahu rutinitas dan rute yang sering diambilnya. Dari situ, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan aset lokal, membekalinya dengan pistol Marikov yang dilengkapi peredam, dan memberitahunya persis kemana harus pergi dan pada jam berapa. Untuk menyergap penjahat perang Rusia itu dan menyingkirkannya sekali untuk selamanya, aset itu mengikuti instruksinya memasang jebakan di kompleks olahraga terdekat. Ketika Rizitsky berlari di tikungan rute joggingnya, pembunuh muncul dan menembak 7 peluru dari jarak dekat ke tubuhnya. Peredam senjata menahan suara tembakan, hujan membuat tak ada saksi, memberi agen waktu kabur. Tubuh Rositsky baru ditemukan beberapa jam setelahnya. Pada saat itu, mereka yang terlibat dalam serangan tersebut sudah dievakuasi dengan aman, tetapi upaya balas dendam Ukraina masih belum cukup. Beberapa bulan setelah Rizitsky dihabisi, pada 13 September 2023 Ukraina
meluncurkan serangan rudal Storm Shadow ke salah satu kapal selam kelas Kilo milik Rusia, Rostov-on-Don. Kapal selam ini diyakini bukan yang digunakan dalam serangan di Finisia, namun hampir identik. Rudal Storm Shadow, sejenis dengan rudal kaliber, dan sama-sama mematikan, menghantam kapal selam itu 2 kali saat berada di pelabuhan Sevastopol, Crimea yang diduduki. Api dan asap memenuhi udara dengan laporan tentang kerusakan parah pada bagian luar kapal selam tersebut. Kapal selam itu rusak begitu parah sehingga harus ditarik ke dok kering untuk diperbaiki. Namun, perbaikan tersebut pada akhirnya terbukti sia-sia. Kurang dari setahun kemudian, pasukan Ukraina menyerang Rostov-na-Donu lagi, menggunakan drone dan rudal yang diduga menenggelamkan kapal selam tersebut dan memberikan pukulan besar pada armada Laut Hitam. Namun kampanye balas dendam Ukraina tidak berhenti di situ. Mayor Oleg Stegatyov adalah penjahat perang Rusia lainnya yang merasakan amarah Kiev. Sejak awal perang, Angkatan Udara Rusia memulai kampanye rudal yang merusak terhadap kota-kota dan desa-desa Ukraina. Berulang kali, berita utama didominasi oleh laporan tentang 2 pembom strategis 95 yang beroperasi dari pangkalan udara seperti Engels dan Ukrainka, meluncurkan puluhan demi puluhan rudal KH-101 dan KH-555 ke bangunan sipil, mulai dari sekolah hingga rumah sakit dan rumah-rumah, pembangkit listrik, serta infrastruktur air dan pemanas juga menjadi sasaran yang menyebabkan pemadaman listrik massal dan ratusan kematian warga sipil selama bulan-bulan musim dingin yang dingin. Sekali lagi, serangan-serangan ini tidak bertujuan melemahkan angkatan bersenjata Ukraina atau menyerang lokasi militer. Ini semata-mata bertujuan untuk meneror orang-orang tak bersalah, menyebarkan kematian dan ketakutan di antara penduduk dalam upaya mengerikan untuk menghancurkan moral negara dan memaksanya menyerah. Mayor Oleg Stegatyov adalah satu dari 2 pilot, 95 yang bertugas di Pangkalan Udara Engels II. Dia melakukan banyak serangan rudal terhadap warga sipil Ukraina, tetapi Ukraina tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Agen Direktorat Intelijen Utama meretas ke dalam basis data Angkatan Udara Rusia, mengambil data tentang puluhan personel Engels II, termasuk Stegatyov. Dari sana, mereka membangun operasi pengawasan lokal, memantau rutinitas mayor tersebut dengan perhatian khusus pada perjalanan hariannya. Ketika waktunya tiba, agen Ukraina melancarkan serangan. Pada malam 3 Februari 2024, Stegatyev keluar dari apartemennya untuk terakhir kali. Saat dia menuju mobil, agen Ukraina muncul dari bayang-bayang tempat parkir dengan pistol berperedam di tangan. Mayor itu ditembak beberapa kali. Pembunuhnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Dan Direktorat Intelijen Utama mengeluarkan peringatan tegas secara online, memberitahu para penjahat perang Rusia yang tersisa bahwa mereka juga bisa mengalami nasib serupa. Kami tahu nama, alamat, plat mobil, rute, dan kebiasaan kalian. Semua ini terjadi di Oblast Saratov, Rusia, 300 mil dari perbatasan Ukraina. Ini membuktikan bahwa bahkan jauh di belakang garis musuh, di tempat-tempat yang tampaknya sangat aman, para komandan pembunuh Rusia selalu harus waspada dan melihat ke belakang bahu mereka. Nama lain dalam daftar target Kiev yaitu Kolonel Rusia Sergei Yevsyukov. Yevsyakov adalah komandan kamp tawanan perang Olenivka di barat daya kota Donetsk yang diduduki, tempat banyak tahanan Ukraina dibawa. Setelah jatuhnya Mariupol pada Mei 2022, hukum internasional seperti Konvensi Jenewa mewajibkan tawanan perang diperlakukan manusiawi dan kebutuhan dasarnya seperti makanan, tempat tinggal, serta perawatan medis harus dipenuhi. Singkatnya, mereka harus diperlakukan secara manusiawi sampai saat mereka dapat dibebaskan dan dipulangkan kembali ke negara asal. Ketika konflik berakhir, Kolonel Yevsyukov tidak mengikuti hukum tersebut. Kolonel itu dikaitkan dengan kelaparan dan perlakuan buruk terhadap ratusan tahanan Ukraina yang sudah sangat buruk. Namun pada 29 Juli 2022 jiwa-jiwa malang itu mengalami nasib yang jauh lebih buruk. Sebuah roket dilaporkan menghantam bagian kamp
tempat 193 tahanan ditempatkan. 30 orang tewas seketika dan nyawa sisanya berada dalam bahaya besar. Ketika kebakaran besar terjadi setelahnya, puluhan orang terbakar, yang lain meninggal karena menghirup asap. Dengan sekitar sepertiga dari populasi kamp dilaporkan tewas atau terluka, baik dalam ledakan awal maupun kebakaran yang terjadi setelahnya, perwira Rusia seperti Yevsyukov menolak untuk membantu. Mereka berdiri menjauh, menyaksikan barak-barak terbakar dari jarak aman selama beberapa jam. Bantuan medis baru datang pukul 5 pagi keesokan harinya. Lebih dari 50 tahanan tewas dan sekitar 130 lainnya luka parah saat itu. Pejabat Rusia menolak mengizinkan penyelidik mengunjungi lokasi kekejaman itu. Mereka mengklaim Ukraina bertanggung jawab atas serangan itu, menyatakan Kiev merekayasa serangan pada tahanan perangnya sendiri untuk mencegah pembelotan ke Rusia. Namun, penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Criminal Court membantah klaim Rusia dan menyimpulkan bahwa Moskwa dengan sengaja mengeksekusi para tahanan tersebut. Itu adalah kejahatan keji dan Ukraina tidak akan pernah melupakan atau memaafkannya. Pada 9 Desember 2024, Yevsyukov kembali menjadi komandan kamp di kota Donetsk. Dia naik ke atas Toyota Land Cruiser putihnya untuk berkendara, tetapi tidak pernah sampai ke tujuannya. Dengan bantuan jaringan partisan lokal, Dinas Intelijen Ukraina berhasil mendapatkan akses ke kendaraan itu. Malam sebelumnya, mereka telah memasang alat peledak di bawah kursi pengemudi. Dan begitu Yevsyukov menyalakan mobilnya dan berkendara sebentar, alat itu meledak. Dia tewas seketika, sementara mereka yang menjadi dalang pembunuhannya kembali menghilang tanpa jejak. Letnan Jenderal Igor Kirillov mengalami nasib serupa. Dia adalah kepala pasukan pertahanan radiasi, kimia, dan biologi Rusia. Dan sejak tahun 2022, Rusia telah melakukan hampir 5.000 serangan kimia yang terdokumentasi terhadap baik tentara maupun warga sipil Ukraina. Salah satu bahan kimia di bawah komando Kirillov adalah kloropikrin, yang pernah dipakai pasukan Jerman saat Perang Dunia I. Zat ini menyebabkan iritasi paru-paru, mata, kulit, serta gejala seperti muntah, mual, dan diare. Konvensi senjata kimia yang ditandatangani Rusia telah lama melarang penggunaannya dalam peperangan. Dan zat ini terdaftar sebagai agen pencekik oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. Semua itu tidak cukup untuk menghentikan Kirillov menyetujui serangan kloropikrin yang menyebabkan lebih dari 2.000 tentara Ukraina mengalami luka parah. Beberapa juga dilaporkan tewas dalam serangan gas beracun. Namun Kirillov pada akhirnya harus membayar harga atas kejahatannya. Pada 16 Desember 2024, Ukraina secara resmi mendakwa Letnan Jenderal tersebut dengan melakukan perang kimia yang dilarang. Sehari kemudian, agen-agen Ukraina menyusup ke sebuah kawasan pemukiman di Moskow, memarkirkan skuter listrik yang dipasangi bahan peledak di depan gedung apartemen mewah Kirillov. Bahan peledak yang dimaksud adalah ranjau anti-personel OZM 72 era Soviet yang mampu melontarkan muatan peledak seberat 300 gram beberapa kaki ke udara. Saat meledak, ranjau itu mengirimkan sekitar 2.400 serpihan baja ke segala arah. Kirillov tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat dia keluar gedung dan mendekati skuter, ranjau diledakkan dari jauh. Jendela sekitar pecah, Kirillov dan asistennya tewas seketika. Korban berikutnya dari jejak balas dendam Kiev, Letnan Kolonel Veniamin Mazarin terlibat dalam mungkin kejahatan perang terburuk sepanjang konflik ini, pembantaian Bucher. Itu terjadi hanya beberapa minggu setelah perang dimulai pada Maret 2022, ketika pasukan Rusia memasuki dan menduduki kota Bucher, tidak terlalu jauh di sebelah barat ibu kota negara, Kiev. Selama berada di kota itu, pasukan Rusia bertanggung jawab atas beberapa kekejaman paling keji yang bisa dibayangkan. Laporan menyebut ratusan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dibunuh di jalanan, disiksa, diikat, dipukuli, diperkosa, dan dieksekusi. Mayat-mayat berjejer di jalanan,
dan ditemukan disembunyikan di ruang bawah tanah. Dan Letnan Kolonel Mazarin adalah salah satu yang bertanggung jawab. Dia adalah wakil komandan polisi militer yang terbukti ada di lokasi saat pembantaian terjadi. Namanya dan nama puluhan lainnya yang ikut serta dalam pembantaian brutal dan tidak perlu terhadap warga sipil dengan cepat dimasukkan ke dalam daftar buronan Ukraina. Para agen Direktorat Intelijen Utama harus menunggu bertahun-tahun untuk membalas dendam. Memang, Mazarin kemungkinan besar mengira dia berhasil menghindari balas dendam Ukraina dan dia pindah ke wilayah Kemerova di barat daya Siberia ratusan mil dari perbatasan Ukraina. Tetapi Ukraina tidak pernah berhenti melacaknya. Pada 25 Oktober 2025, mereka mendapat kesempatan yang ditunggu-tunggu. Mereka menemukan tempat tinggal Mazarin dan memanfaatkan kesempatan untuk menanam bahan peledak di kendaraannya. Keesokan paginya, saat dia masuk ke mobilnya dan memulai perjalanan rutinnya ke tempat kerja, Mazarin sama sekali tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke rumah. Momen terakhirnya terekam kamera lalu dibagikan online. Dalam rekaman dramatis itu, agen Ukraina menekan tombol yang mengakhiri hidup Mazarin, meledakkan bahan peledak dan menghancurkan mobilnya. Laksamana Viktor Sokolov juga merasakan sepenuhnya dahsyatnya haus balas dendam Ukraina yang tak terpuaskan. Dia salah satu perwira yang bertugas pada 2022 dan 2023 saat armada Laut Hitam Rusia berulang kali menyerang kota pesisir Ukraina seperti Odessa dan Mykolaiv. Angkatan Laut memakai kapal perang untuk memblokir kapal dagang dan pengangkut gandum Ukraina secara ilegal yang mengancam kelaparan penduduk setempat. Dan Sokolov adalah tokoh utama di balik kampanye kejam ini, mengatur serangan teroris dari markasnya di Sevastopol. Namun, para agen Ukraina kembali mengawasi dan menunggu. Dengan sabar, mereka mulai bergerak melawan Laksamana, menyusup ke dalam komandonya dan mulai memantau komunikasinya. Dengan bantuan jaringan partisan lokal, mereka mengumpulkan data, mempelajari pergerakan, rutinitas, dan pertemuan Laksamana. Pada akhir musim panas 2023, mereka sudah mengetahuinya. Sokolov akan hadir bersama beberapa tokoh Rusia berpangkat tinggi lainnya dalam konferensi staf senior yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September. Pada tanggal itu, Ukraina melancarkan serangan. 10 rudal Storm Shadow dilaporkan ditembakkan ke lokasi konferensi, melaju dengan kecepatan tinggi dan ketinggian rendah untuk menghindari pertahanan udara. Beberapa rudal mengenai target mereka, menewaskan beberapa perwira senior, kemungkinan besar termasuk Sokolov. Kematian Sokolov belum dikonfirmasi, pejabat Rusia menyatakan dia masih hidup. Namun, dia belum muncul di depan umum sejak saat itu. Bahkan penjahat perang dan komandan Rusia yang paling terkenal pun tidak aman dari serangan Ukraina. Pada Mei 2022, pasukan Kiev melancarkan serangan yang hampir berhasil menyingkirkan Jenderal Valery Gerasimov sendiri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Pada saat itu, pasukan Rusia menduduki kota Izium di Ukraina dan telah mengubahnya menjadi pusat logistik yang besar. Mereka memanfaatkan lokasi strategis kota itu untuk membangun jalur pasokan dan menyerang kota serta desa di sekitarnya. Dalam kunjungan langka ke garis depan, Gerasimov memutuskan mengunjungi kota itu dan memeriksa operasinya langsung. Tanpa sadar, dia mempertaruhkan nyawanya karena agen intelijen Ukraina sudah mencegat data dan tahu tentang kedatangan jenderal itu. Mereka mulai merencanakan serangan besar yang bisa menewaskan Gerasimov dan memenggal kepala ular Rusia. Sekali dan untuk selamanya, sang jenderal telah menjadwalkan pertemuan di sebuah sekolah lokal yang telah diubah menjadi markas sementara. Lebih dari 40 perwira senior hadir dalam pertemuan itu, termasuk mayor, kolonel, dan brigadir jenderal. Itu adalah waktu yang sempurna untuk menyerang. Agen Kiev mengatur artileri dan meluncurkan rentetan tembakan howitzer serta amunisi berpemandu ke Izium. Saat Gerasimov hendak pergi, bangunan itu hancur bersama sekitar 200 tentara Rusia dan satu mayor jenderal, Andrei Simonov. Gerasimov selamat dan siap bertempur lagi.
Faktanya, Ukraina hampir saja menyingkirkan perwira tertinggi Rusia. Meski Gerasimov selamat, hal yang sama tidak berlaku bagi Rusia. Laksamana Madya Andrei Pali, mantan wakil komandan Armada Laut Hitam, tewas hanya beberapa hari setelah invasi besar-besaran ke Ukraina pada Maret 2022. Beberapa hari sebelum wafat, Pali memantau pengeboman rumah sakit bersalin dan infrastruktur sipil lain dalam serangan ke Mariupol. Sebuah investigasi oleh Human Rights Watch terhadap peristiwa tersebut menemukan bahwa lebih dari 8.000 warga sipil Ukraina tewas akibat serangan Rusia dan kelaparan paksa. Sementara sumber lain menyebutkan jumlah korban jiwa jauh lebih tinggi, yaitu lebih dari 25.000 orang. Pali sangat berperan dalam hal itu. Meski lahir di Kiev, dia menolak rekan sebangsanya, keputusan yang akhirnya merenggut nyawanya. Pada 20 Maret 2022 Pali sedang mengunjungi Mariupol, memeriksa posisi-posisi terdepan. Operatif Direktorat Intelijen Utama menemukan konvoinya dan melacak pergerakannya. Begitu Pali keluar dari kendaraan lapis bajanya, suara keras terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara senapan runduk yang menembakkan satu peluru 762 mm dengan presisi luar biasa tepat ke jantung Pali. Dia tewas seketika, menjadi salah satu dari yang pertama dari banyak korban lainnya. Banyak pembunuh, pelaku kekerasan, dan penjahat perang Rusia lainnya yang tewas di tangan agen intelijen elit dan operasi rahasia Kiev. Masih banyak lagi yang tersisa, tetapi tidak diragukan lagi bahwa beberapa, jika tidak semuanya, pada akhirnya akan tumbang di tangan para agen Kiev. Satu persatu, mereka akan diburu dan disingkirkan, dan jelas terlihat bahwa Badan Intelijen Ukraina tidak akan berhenti sampai setiap nama dalam daftar target mereka dicoret. Baik itu dengan senapan runduk, pistol berperedam, atau alat peledak rakitan. Para penjahat berhati dingin ini akan melihat hidup mereka berakhir lebih cepat, dan orang-orang tak terhitung yang telah mereka sakiti dan bunuh setidaknya akan mendapatkan sedikit balasan. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, siapa selanjutnya? Sekarang, kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang salah satu kisah yang dibahas sebelumnya mengenai pembunuhan Veniamin Mazarin dalam video mendetail ini. Mengupas operasi intelijen luar biasa yang menyebabkan kematiannya yang tragis. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat daftar panjang jenderal dan perwira tinggi lainnya yang telah dieliminasi Ukraina selama perang sejauh ini, sehingga banyak brigade Rusia menjadi lemah dan kebingungan. Untuk info, berita terbaru, dan analisis militer lainnya, jangan lupa berlangganan saluran kami hari ini.